Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Della Rianti. Jadi, ya kenapa layar ini gelap? Karena aku mau buka season sharing, ya sejenis podcast, tapi lebih ke sharing aja gitu ya. Kalau podcast kan harus bawa narasumber gitu. Ini lebih ke pengalaman aku, tanggapan aku gitu mengenai tema yang akan kita bahas pada per videonya gitu. Jadi kemungkinan kalau podcast itu kan dia lama gitu ya. Nah kalau misalnya sharing seperti ini, aku mau buka ya sekitar 7-10 menit. Ya nggak tahu teman-teman bakal tahan apa enggak untuk denger omongan dari aku ini. Jadi untuk tema pada malam ini adalah masalah berat badan. Oke, udah dapat ya garis besarnya, berat badan. Ini sebenarnya sesuatu hal yang sensitif terutama bagi kaum wanita. Ya, itu saya sendiri tentunya kan. Kayak berat badan itu terkadang bukan kemauan kita sendiri. Ada sebagian yang mau berat badannya naik, tapi susah. Ada orang yang dia makan sedikit aja itu udah sangat menambah berat badannya. Itu karena gen. Jadi jawabannya itu karena gen. Jadi kadang tuh kita tuh nggak mau berat badan kayak gini gitu kan. Tapi ya emang gen aja gitu. Tapi memang mungkin kesalahan diri kita sendiri, apa memang kurang olahraga atau kita kurang mengatur pola makan, ya sebenarnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Tapi kita nggak tahu apa yang dialami orang itu. Mungkin teman-teman yang mendengar saat ini ada kenalan atau bahkan kamu itu pernah ngerasain hal yang kalau lagi stres itu bawaannya pelariannya tuh mau makan aja terus. Atau ada yang lagi stres dia maunya ngurung dan gak mau makan. Ada seperti itu. Tapi kalian tahu gak sih, gak sedikit orang yang pelarian stresnya, pelarian overthinkingnya itu dengan melampiaskan makanan. Kayak ya semakin stres dia, semakin dia mau mengunyah dan mengurangi kerja otak kita untuk berpikir gitu, untuk overthinking. Ya salah satunya adalah aku. Jadi untuk tema kali ini sangat berkaitan banget sama pengalaman aku, yaitu ya aku lihat ya dari gen-gen kayak ibu aku itu memang orang yang sedikit berisi. Ayahku pun seperti itu. Dan tiba-tiba saya mendapatkan bukan tiba-tiba juga ya. Kayak ya udah saya mendapatkan gen yang seperti ini sekarang. Aku bukan gak mensyukuri, tapi kadang omongan orang lain yang membuat kita overthinking dan pada akhirnya kaum seperti kami ini yang overthinking karena berat badan ini menjadi terganggu dengan omongan-omongan orang lain. Ya sebenarnya kita sadar kita gak bagus mikirin apa yang dikatain orang lain, tapi terkadang realita itu membenarkan hal itu. Kalian ngerti gak sih? Kayak kamu gendut karena kamu sering makan. Betul, itu kenyataannya. Tapi kalian tahu gak sih kenapa kami sering makan gitu kan? Terkadang orang yang gak bisa mengungkapkan keluh kesahnya, gak punya teman untuk cerita, mereka melampiaskan makannya kepada diri, melampiaskan stresnya maksudnya kepada dirinya sendiri gitu. Kita tuh gak bisa ngejudge orang gendut itu karena kamu malas olahraga, kamu gendut karena kamu itu malas gerak, kamu gendut karena kamu itu gak bisa ngontrol makanan, kamu gendut itu karena kamu banyak makan. Makanya kayak aku dong, makanya dan mempertimbangkan. Itulah kayak kaum seperti kami selalu dihadapi dengan hal yang kalimat yang seperti ini. Kamu dulu gak segendut ini, kok kamu sekarang gendut? Makan aja sih, ini. Dan kami yang merasa terganggu dengan ucapan itu kadang tuh
memilih untuk mendiamkan hal itu. Karena nantinya itu akan menjadi kepikiran. Karena kalau misalnya kita ngejawab, itu bakal jadi kepikiran lagi. Oke, mungkin ada sebagian orang yang bisa mengatur pola pikirnya untuk tidak memikirkan hal itu. Tapi kita tidak bisa juga menjudge semua orang bisa berpikir seperti itu. Jadi poin yang ingin aku tegaskan di sini adalah orang gendut bukan berarti dia nggak sayang kepada badannya sendiri. Orang gendut atau orang yang berisi atau bahkan ada kaum yang gak bisa gendut, maksudnya maaf ya, bahasa kasarnya itu kurus, itu bukan berarti dia gak sayang badan. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi seperti itu. Kenapa? Kalian menetapkan standar kecantikan itu harus kurus, putih, tinggi, dan mancung gitu. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kriteria seperti itu kalian anggap jelek begitu. Menurut aku dengan statement cantik itu relatif, itu aku setuju banget. Menurut aku setiap orang mempunyai kriteria cantiknya masing-masing. Ucapan kita itu akan selalu menjadi pikiran untuk orang lain, akan menjadi pengaruh. Sekecil apapun omongan kita, itu kita gak bisa mempertimbangkan pengaruh seperti apa untuk orang yang mendengar gitu. Paham kan maksud aku? Jadi ya kita sama-samalah menjaga tata bahasa kita. Kita ini manusia bersosialisasi, membutuhkan orang lain. Kalau kalian menyakiti hati orang lain hanya karena tidak sesuai dengan keinginan kalian, dan malah kalian mengecap kalau orang tersebut harus seperti yang kalian inginkan, itu kan tidak baik juga. Karena setiap orang memiliki posisi masalahnya yang berbeda-beda. Masalah yang kalian hadapin saat ini itu hanya bisa dihadapi dengan kalian sendiri. Maka dari itu janganlah merasa bahwa kecantikan itu mempunyai standar tetap. Ya emang siapa mau sih kalau misal bisa milih mau gendut apa kurus? Pasti kami yang kaum berisi ini ya ingin kurus, sedangkan orang yang susah gendut atau yang ingin menaikkan berat badan itu yang susah banget kan ada tuh. Ya pastinya dia pengen berisi gitu kan. Karena ucapan kalian itu kadang mempengaruhi pikiran orang lain. Tahu gak sih seberapa berpengaruhnya ucapan kita kepada orang lain? Bisa jadi ucapan kita itu malahan menjauhkan orang tersebut kepada rasa bersyukur. Ya karena ucapan kita yang terlalu menyakitkan dan terlalu menjadi pikiran untuk orang tersebut. Maka dari itu marilah sama-sama kita menetapkan bahwa cantik itu relatif. Semua orang cantik dengan apa adanya. Dan jangan juga orang yang badannya berisi atau badannya terlalu kurus itu ya mereka bangga. Dan gimana ya ngomongnya? Sehat itu mahal, guys. Jadi kalau misalnya kita berisi seperti sekarang, kalau misalnya kita mampu untuk hidup sehat, cintailah diri kita dengan hidup sehat gitu. Ya itu aja sih yang mau aku sampaikan. Semoga ini menjadi pembahasan untuk kita semua, menjadi pelajaran terutama untuk diri aku sendiri. Ya ini sekedar sharing aja. Mau diterima ya alhamdulillah. Kalau yang jelek tolong disaring gitu, karena saya juga manusia dan ini tanggapan saya gitu mengenai apa yang saya alami gitu kan ya. Aku nggak tahu ke depannya aku bakal kayak gimana, atau aku bakal melanggar perkataan aku, kan Allahu alam, kita nggak tahu ke depannya, karena manusia itu sifatnya itu nggak bisa tetap berubah-ubah gitu kan ya. Jadi untuk saat ini aku memikirkan hal itu untuk
bersama-sama, terutama diri aku sendiri, memperingati untuk diri aku sendiri untuk menjaga tutur kata, karena setiap kata itu sangat berpengaruh. Dan fatalnya, setiap perkataan kita itu karena berpengaruh bisa jadi mengurangi rasa syukur seseorang terhadap kehidupannya. Bisa jadi juga karena perkataan kita orang tersebut malah jauh dari Tuhannya. Betapa besarnya dosa tersebut kan jadinya kalau dibawa-bawa ke situ. Ya memang perkataan itu memang kompleks, pembahasan itu memang kompleks. Jadi ya aku memperingati diri aku sendiri aja dulu gitu ya. Kayaknya udah cukup gitu ya. Nggak tahu mungkin video ini bakal sampai mana, bakal sepengaruh apa. Tapi ini video pertama aku tentang sharing hal ini. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk aku dan teman-teman sekalian. Saya Dela Rianti, pamit undur diri. Maaf kalau misalnya ada kata-kataku yang salah atau kurang berkenan. Aku mohon maaf karena diri aku juga manusia. Dan aku insya Allah kedepannya bakal berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dadah, assalamualaikum.